diberi atau nilai ambang batas yang ditentukan itu di atas 117, berarti bisa dikatakan bahwa teman-teman soal yang harus teman-teman eksekusi dengan benar itu warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fazrul Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengadaan P3K khusus untuk teknis dan kesehatan. Lebih ke aturannya sih sebenarnya, baik itu syarat ketentuan, bobot nilai, nilai ambang batas, prioritas kelulusan. Nah, sebelum kita mulai, langkah baiknya teman-teman klik subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga. Dan let's go, kita mulai. Ini adalah persyaratan umumnya ya guys ya. Kalau mau dibaca dulu silahkan di pause karena saya akan lebih bahas ke arah persyaratan khususnya guys. Persyaratan khusus seleksi P3K untuk jabatan fungsional. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jabatan fungsional terdiri dari 2, teknis dan kesehatan. Ini untuk yang jabatan fungsional ya, beda sama jabatan fungsional guru. Yang kedua, jenis P3K untuk jabatan fungsional teknis dan kesehatan ini terdiri dari khusus dan umum. Nah, saya akan coba bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas pelamar formasi kebutuhan khusus. Kriteria pelamar pada formasi kebutuhan khusus ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pelamar dari tenaga X THK 2, tenaga honorer 2. Yang kedua, tenaga non aparatur sipil negara dalam kurung tenaga non ASN. Nah, pelamar dari tenaga X THK 2 ini adalah X THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database X THK 2 BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Yang kedua, ada tenaga non aparatur sipil negara, tenaga non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Nah, aturan selanjutnya adalah pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, paling singkat 2 tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Yang kedua, paling singkat 3 tahun pada jenjang ahli muda. Yang ketiga, paling singkat 5 tahun pada jenjang ahli madya. Yang keempat, paling singkat 7 tahun pada jenjang ahli utama. Dan ini dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, pejabat pimpinan tinggi, pratama atau pejabat eselon 2. Di sini fix ya, selesai. Kita lanjut. Oke. Peserta pada formasi kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Yang kedua, pengisi formasi kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta dari XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Dalam hal masih terdapat formasi kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diisi oleh XTHK 2, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta dari tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Peserta pada formasi kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda. Berarti jika masih ada yang belum terpenuhi, maka akan ditempatkan oleh pelamar yang jenis kebutuhannya ada di unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Dalam hal masih terdapat
formasi kebutuhan umum yang belum terpenuhi, maka formasi kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada formasi kebutuhan khusus. Nah, kalau diruntut teman-teman, berarti pengisian formasi kebutuhan P3K untuk teknis dan kesehatan itu diprioritaskan dulu untuk yang XTHK2 yang berperingkat terbaik. Setelah XTHK yang berperingkat terbaik ini sudah terpenuhi, maka setelah itu boleh diisi oleh peserta formasi khusus yang kedua, yaitu peserta dari tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Ya, setelah XTHK berperingkat terbaik terus diisi oleh sudah terpenuhi, maka diisi oleh tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Poin ketiga, peserta pada formasi kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Seleksi P3K Jabatan Fungsional Teknis dan Kesehatan terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultur, dan terakhir diakhiri dengan wawancara, teman-teman. Ini merupakan kualifikasi pendidikan pelamar yang bisa teman-teman cermati dulu, baik dari yang SMA sederajat, lulusan perguruan tinggi, dan pelamar dengan lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Bagi teman-teman yang tenaga kesehatan, lebih khusus ini terkait dengan surat tanda registrasi STR. Yang pertama ada kualifikasi pendidikan bagi jabatan tenaga kesehatan. Bisa teman-teman cek di Surat Edaran Direktur Jenderal tentang penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi STR dalam rangka pengadaan pegawai pemerintahan atau P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023. Pelamar yang mendaftar pada formasi tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR wajib melampirkan surat tanda registrasi STR, bukan STR intersip, dan bukan surat keterangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan linear dengan jabatan yang dilamar. Dengan pada saat pendaftaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR bagi jabatan yang mempersyaratkannya. Yang ketiga, untuk melihat jabatan yang mempersyaratkan STR dan tidak mensyaratkan STR, bisa teman-teman rujuk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK0103F1365/2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi STR dalam rangka pengadaan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2023. Jenis dan bobot sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Bagi teman-teman yang memiliki sertifikat kompetensi, maka akan ada penambahan nilai seleksi kompetensi teknisnya. Dan ini merupakan syarat tambahan untuk teman-teman yang disabilitas. Bisa teman-teman telah dan baca dulu teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan tentang tabel nilai ambang batas ini. Seleksinya ada 4. Yang pertama teknis, manajerial, sosial kultur, dan wawancara. Jumlah soal teknis ada 90, jumlah soal ada manajerial 25, sosial kultur 20, wawancara 10, total 145. Durasi yang diberikan untuk yang umum itu 120 menit. Untuk ketiga seleksi teknis, manajerial, dan sosial kultur digabung jadi 120 menit. Dalam 120 menit itu harus diselesaikan teknis, manajerial, dan sosial kultur. Sedangkan pada disabilitas diberikan waktu 150 menit. Untuk wawancara
Yang umum diberikan waktu sebanyak 10 menit, sedangkan disabilitas diberikan waktu sebanyak 15 menit. Nah, untuk nilai ambang batas, untuk seleksi teknis harus disesuaikan dengan jabatan yang teman-teman ambil atau formasi yang teman-teman ambil. Ini ada di peraturan yang lain lagi ya. Kalau nggak salah ya teman-teman, bisa teman-teman cek lagi berapa nilai ambang batas teknis formasi yang teman-teman ambil. Untuk manajerial dan sosial kultur, nilai ambang batasnya ada 117. Nah, 117 ini yaitu digabung ya antara manajerial dan sosial kultur. Manajerial 25, sosial kulturnya ada 20. Jadi ada 45 soal dikali dengan 4. Nilai tertinggi jadinya 180. Nah, ambang batas kelulusan teman-teman harus melebihi dari nilai yang diberi atau nilai ambang batas yang ditentukan itu di atas 117. Berarti bisa dikatakan bahwa teman-teman soal yang harus teman-teman eksekusi dengan benar itu ada 30 soal yang harus benar. 30 dikali 4 berarti ada 120. Karena kalau 29 soal saja itu 116. Berarti belum memenuhi nilai ambang batas. Jadi teman-teman di sini berarti harusnya 30 soal benar yang harus teman-teman selesaikan dengan benar. Sedangkan di wawancara ada 10 soal dikali 4, 40 jika benar semua. Nah, untuk lulus di wawancara ini nilai teman-teman harus dieksekusi dengan benar itu sejumlah 6 soal. Karena 6 kali 4, 24. Di bawah itu tidak bisa. Karena 4 kali 5, 20. Kalau 5 soal yang benar, 20 belum memenuhi nilai ambang batas. Nah, yang memenuhi ambang batas itu jika benar 6 soal, 4 kali 6, 24. Nah, untuk yang di sebelah sini nilai kumulatif maksimalnya ini nilai paling benar semua 450. Nilai benar semua 180, 25 tambah 20 dikali 4. Jadi 180. Yang di wawancara ada 10 soal dikali 4 benar semua berarti 40. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Adapun yang belum paham silakan komen di bawah dan jangan lupa teman-teman support channel ini dengan klik subscribe di bawah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.